Halo, selamat siang siswa kelas 7 SMP. Kita lanjut belajarnya hari ini mengenai topik peristiwa proklamasi di halaman 153 lanjutan ya. Namun terlebih dahulu harus dibaca dulu secara mandiri baru Miss bisa jelasin. Oke, Miss rasa sudah baca ya. Sudah adalah sekilas sedikit ya. Topiknya adalah proklamasi kemerdekaan. Di sini Miss lampirkan video, ada video tambahan juga. Namun sebelum video Miss mau menjelaskan sedikit saja dulu mengenai topik proklamasi kemerdekaan RI. Kira-kira gambar proklamasi seperti ini adalah Bapak Proklamator Bapak Insinyur Soekarno-Hatta dan didampingi oleh wakilnya Muhammad Hatta. Ini adalah situasi di mana tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 45 pertama sekali dikumandangkanlah isi proklamasi. Pertama sekali dikumandangkanlah upacara kemerdekaan RI. Pertama sekali dikumandangkan dan dikibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Ini pertama sekali dibacakan teks proklamasi. Detik-detik proklamasi seperti ini. Suasananya terharu, suasana rasa bangga, ya, semangat juga, bahagia juga, campurlah ya. Pertama sekali bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan di tiang udara. Penuh khidmat ya. Penuh khidmat itu penuh rasa, upacaranya benar-benar dihayati sekali, dimaknai sekali ya. Makna itu penting. Dihayati, dimaknai, dihormati upacara ini karena upacara selama sejarah inilah pertama kali seperti itu. Jadi generasi yang hari ini 2020 ini bisa melihat kira-kira seperti ini suasananya begitu. Yang sangat sederhana namun dimaknai rasa kemerdekaan itu. Jadi generasi penerusnya seperti kelas 7 ini kalau setiap kali ada upacara memperingati pahlawan, memperingati selain pahlawannya, jasanya, pengorbanannya, cobalah benar-benar upacaranya lebih serius seperti mereka ini. Ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Proklamasi 17 Agustus tahun 45 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia kemerdekaan. Final. Puncak final. Ngerti maksudnya kan? Akhir maksudnya. Inilah puncaknya. Inilah momennya. Inilah hadiah kemerdekaannya. Inilah hadiah yang berharga dan selamat tinggal penjajah. Oke, kita adalah negara yang sudah merdeka. Jadi cara mengisinya, generasi penerus bangsa ini diisi oleh prestasi generasi penerus ini. Siapapun kamu, siapa itu orangnya, entah kamu yang bagaimana, siapapun orangnya, wajib mengisi prestasi Indonesia ke tingkat internasional, baik dalam olimpiade, dalam pendidikan, olahraga, tarian, terserah, bebas. Siapapun kamu, dari mana kamu, asal kamu fisik kamu bagaimana, ayo isi hadiah perjuangan ini dengan prestasi kamu. Begitu. Yang sangat positif yang membawa nama Indonesia ke
kancah dunia. Boleh, bebas. Kita kan bisa melalui jalur mana, dari pendidikan misalnya olimpiade math, olimpiade fisika, olimpiade bahasa, olimpiade bla 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 bla. Boleh dari olahraga, misalnya dari renang, bisa lari, bisa. Boleh dari kreasi lain, misalnya tarian, dance, vokal, bernyanyi, tingkat internasional, bawa nama negara. Karena ingat, proklamasi ini adalah puncak perjuangan mereka. Perjuangan siapa, Miss? Rakyat bisa, pahlawan bisa, begitu. Sangat dihargai. Zaman dahulu teksnya itu ditulis dengan huruf tegak bersambung seperti ini. Dulu wajib tegak bersambung tulisannya, nggak ada huruf lepas. Begini kira-kira huruf tegak bersambung semua. Nah, ini di kertas biasa dulu. Banyak coret-coretan kan? Inilah arsip aslinya seperti ini. Hanya sedikit kata-katanya ya, Miss. Iya. Namun sangat bermakna isinya, sayang. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai bla 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 bla. Singkat tapi sangat, seluruh tanah air juga merasakan kemerdekaan ini. Bahasanya ini udah menyangkup keseluruhan. Makanya baca dulu tadi Miss bilang, materi dibaca dulu sebentar. Inilah Miss jelasin. Wakil bangsa. Siapa wakil bangsa? Golongan muda, golongan tua. Ini masih konsep, belum ketikan ya, karena masih bercoret-coret. Ini udah zaman 05, Miss. 05 itu apa, Miss? Maksudnya tahun 45 itu. 45 itu ya. Ini sudah di teks, sudah diketik. Ketikannya juga ketikan yang sangat sederhana, Sayuti Melik namanya yang mengetik ini. Ini kan yang nulis kan Pak Insinyur Soekarno. Jadi diketik sama juru ketik namanya Sayuti Melik. Sayuti Melik ini mengetiklah ini teks tadi yang mau dibacakan di esok pagi hari tanggal 17. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti ini ya. Sorry ya, di luar sana mungkin ada orang yang berbicara jadi kedengaran sampai sini. Mohon maaf ya. Ada orang di luar rumah, Miss, maksudnya lagi bicara-bicara. Oke. Nah, Miss bacain. Proklamasi merupakan pintu bagi Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pintu ini maksudnya bukan pintu yang gimana ya, ini istilahnya nih pintu kemerdekaan yang mau sukses, pintu menjadi negara berkembang, pintu menjadi negara yang maju maksudnya. Nah, proklamasi merupakan pintu bagi Indonesia yang menjadi sebuah negara yang berdaulat. Apa arti daulat, Miss? Nih, kemerdekaan bukanlah sebuah tujuan tapi jembatan yang akan membawa rakyat pada pembangunan negeri ini. Pembangunan ini menjadi negara yang maju. Misalnya tadi negara berkembang, negara maju, negara yang berdaulat, negara yang mempunyai prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu. Pembangunan negeri ini, iyalah sudah merdeka apalagi kan gitu. Kita memikirkan masa depan, maksudnya jembatan yang akan membawa rakyat pada pembangunan negeri ini. Bisa negara yang sukses,
negara yang punya masa depan yang memang terjamin kesejahteraan rakyatnya, bukan masa jajah lagi begitu. Ngerti ya? Kira-kira pada masa itu seperti ini sambutan mereka nih, menyambut presiden dan wakilnya. Ini adalah istri Bapak Soekarno ini, ibu negara ini adalah punya peran juga. Apa perannya, Miss? Namanya Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini adalah istri Bapak Soekarno. Ibu ini menjahit bendera Sangsaka merah putih, yang warnanya merah putih itu ibu ini yang menjahit. Jadi bendera itu sekarang masih ada, masih utuh. Bendera itu museumkan di tempat yang memang ada tempat kayak Museum Indonesia, dimasukkan di lemari kaca supaya lebih awet dan nggak boleh rusak, karena itu adalah bendera pusaka yang bersejarah. Jadi kalau ada upacara-upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta, itu adalah bendera duplikat. Tahu bendera duplikat? Bendera tiruannya gitu. Yang aslinya itu dimuseumkan karena sudah lama. Walaupun sudah lama itu wajib kita jaga supaya jangan hilang sejarahnya itu, nilai sejarahnya. Jadi kalau kita lihat-lihat upacara kenegaraan di Jakarta yang kalau 17 Agustus disiarkan di televisi, itu adalah bendera duplikatnya ya. Lihat, dibacakan teks, mau dikibarkanlah si bendera ini, berdoalah si Bapak Soekarno ini berdoa ya, sesuai Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kibarlah bendera tadi, terharulah semua undangan yang ada di hari itu, ini berkibar benderanya. Oke, ini penuh haru, penuh bangga, penuh bahagia, senang semuanya. Akhirnya merdeka juga begitu. Akhirnya kita sudah terbebas dari penjajah. Tapi nggak gampang ya, prosesnya sangat panjang. Lihat, ini Bapak ini mau berpidato mengenai proklamasi, sangat berapi-api ya. Semangatnya luar biasa ini. Jadi jika mau bahas ini proklamasi kemerdekaan, kita harus melampaui ada beberapa aspek. Oke, ada 6 aspek sampai 6. Jelasin. Ini sepintas saja ya. Ada 6 aspek untuk menyambut proklamasi kemerdekaan. Aspek yang pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum ini tentang berisi keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia yang membuat hukum kolonial tidak berlaku lagi. Jadi, maksudnya di sini adalah hukum kolonial Belanda itu sudah dihapus, nggak boleh ada lagi di Indonesia. Jadi hukum yang berlaku itu adalah hukumnya negara RI. Apa itu, Miss? Inilah hukumnya, ada operasional, ada falsafah, ada landasan konstitusional, itu hukumnya. Yang pasti yang pertama itu adalah Pancasila gitu. Jadi hukum kolonial itu nggak boleh berlaku lagi, harus dihapus, harus angkat kaki, nggak boleh, karena kita sudah merdeka, itu maksudnya di sini. Coba cek buku Anda, buku kamu ya. Yang kedua, aspek historis. Historis itu apa, Miss? Sejarahnya dapat dilihat sebagai titik akhir sejarah penjajahan di Indonesia, titik akhir ya, dan titik awal bagi Indonesia yang merdeka. Nah, ini adalah pintu awal untuk merdeka. Bangsa Indonesia mampu melawan dan mengusir penjajah dengan menggunakan alat sederhana. Alatnya itu sederhana, tapi endingnya merdeka. Mampu nih, bangsanya mampu melawan dan mengusir menggunakan alat sederhana. Apa itu, Miss, sederhana, Miss?
alat sederhana tuh tahu nggak, itu bambu runcing loh yang masih tradisional, beda sama si kolonial penjajah ini tahu pakai senjata, pakai bom, tapi mereka singkirkan juga. Kenapa? Berkat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, melawan, bersatu melawan, mengusir penjajah ini, bersatu dari Sabang sampai Merauke. Aspek sosiologis apa itu, Miss? Ini tentang gaya hidup atau pola hidup masyarakatnya yang bagaimana setelah merdeka. Aspek sosiologis dalam proklamasi kebebasan dan kemerdekaan, tiap warga negara Indonesia bebas menentukan dirinya dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Bebas menentukan dirinya. Saya mau bekerja sebagai pegawai pemerintahan, menentukan dirinya kan. Nah, saya mau mengabdi negara, yaitu mau menjadi TNI, boleh. Saya mau mengabdi di ilmu kesehatan, saya mau jadi dokter, boleh. Saya mau membuat Indonesia itu pembangunannya bagus, berarti mau jadi arsitek, mendesain gedung yang bagus. Saya mau membawa Indonesia itu ke kancah internasional dalam ajang olahraga, misalnya badminton, boleh, bebas menentukan dirinya. Saya mau jadi penyanyi yang terkenal dengan suara merdu, saya mau perkenalkan Indonesia itu bisa ke internasional, boleh. Jadi vokal yang bagus, mempunyai suara yang bagus sampai terkenal di dunia juga boleh, silakan, asal positif menentukan dirinya dalam kehidupan. Sudah jelaskan. Yang keempat, aspek kultural, termasuk budaya di sini. Adanya persamaan hak, wanita laki-laki sama haknya, wanita laki-laki sama derajatnya. Martabat itu adalah kehormatan manusianya, antar manusia saling menghargai martabatnya. Oh iya, ini bapak yang lebih tua ini, golongan tua itu lebih dihormati, martabat maksudnya. Tua muda sama-sama saling menghormati, jadi ada martabat antar manusia, ada segan, ada norma, ada etika, ada adab, ada aspek kultural. Ini diatur oleh Pancasila juga. Persamaan hak, persamaan derajat. Walaupun dia rakyatnya miskin, tapi dia punya hak untuk hidup di Indonesia. Tapi dia juga punya derajat, punya martabat. Namanya antar manusia, nggak boleh begitu ya. Nggak boleh saling melecehkan, nggak boleh, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia dari desa, mau dia dari kota, mau dia kekurangan fisik, tapi semuanya harus sama haknya. Begitu. Beginilah kalau tinggal di Indonesia, sama rata, sama-sama bangsa juga, saling menghormati antar manusia. Itulah keuntungan tinggal di Indonesia. Gitu. Yang kelima, aspek politis. Politis tuh yang mana, Miss? Mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi kalau ada tamu Indonesia datang ke negara A misalnya, udah sama kedudukan kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita udah sama sejajar dengan Amerika gitu maksudnya. Kita udah sejajar dengan bangsa Eropa gitu. Nggak ada lagi, oh ini negara baru lahir, nggak ada. Sama, sejajar. Begitu. Jadi juga dihargai Indonesia ini gitu. Disegani juga oleh bangsa lain, gitu maksud Miss. Aspek spiritual terdapat di sila pertama Pancasila. Ini pasti nggak akan hilang karena Indonesia itu adalah Indonesia yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat di sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa.
6 agama diterima di Indonesia. Berarti kan mereka mengakui adanya agama, ya kan, dan mengakui dong adanya Tuhan. Maka diterima ada 6 agama: agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Ada 6 agama, dan 6 agama ini saling menghormati, saling menghargai, semuanya bersaudara. Begitu sayang, semuanya terkandung dalam Pancasila. Jadi dasarnya adalah Pancasila lah. Hukum dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila sayang. Kalau kita nggak pedoman Pancasila, bisa pecah belah. Makanya bangsa Indonesia setelah merdeka itu berpedoman pada Pancasila. Inilah yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Makanya kita bisa merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sesuai yang dibilang oleh Insinyur Soekarno. Kita harus patuh terhadap Pancasila dan berpedoman kepada Pancasila, karena kita adalah negara yang beraneka, berbagai banyak suku, bahasanya satu, bahasa Indonesia. Nih, setelah upacara merdeka, seperti inilah suasananya sangat bahagia sekali ya. Disambut presiden pertama, disambut oleh rakyat di seluruh Indonesia, dan dengan mengucapkan merdeka, 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 dan merdeka. Oke, selesai. Independence Day, proklamasi kemerdekaan Indonesia, hari proklamasi, hari kemerdekaan, Independence Day, 17 Agustus. Inilah sejarahnya. Oke, sampai hari ini dulu topiknya. Jangan lupa lihat video yang lain juga, tambahan maksudnya ya. Oke, Miss tutup. Tolong dipahami pelajarannya, kemudian latihannya juga jangan terlambat untuk dikumpul ya. Oke, semangat. Bye bye.